Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid kita, yaitu dengan praktek. Sekarang kita akan melanjutkan di surah Al-Zalzalah. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di ayat pertama ini kita bertemu dengan idza, yaitu ada huruf mad tabi'i sebelumnya berharakat fathah, maka dihukumi sebagai mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian setelah itu idza zulzilatil arzilatil, di sini dihukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah, yaitu hamzah. Kemudian setelah itu ardu. Di sini ada ra yang diharokati dengan sukun bertemu dengan salah satu huruf jawazul wajhain, yaitu dad, maka dihukumi sebagai jawazul wajhain. Artinya boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarqiq. Setelah itu zilzalaha. Di sini juga sama, zilza dihukumi sebagai mad tabi'i. Kemudian laha, di sini juga sama, dihukumi sebagai mad tabi'i. Sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil, di sini dihukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah, yaitu hamzah. Kemudian ardu, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di sini dihukumi ra ini dihukumi dengan jawazul wajhain. Artinya boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarqiq. Kenapa? Karena ada huruf ra yang diharokati dengan sukun kemudian bertemu dengan salah satu huruf jawazul wajhain, yaitu dad. Kemudian athqalaha, di sini ada qaf bertemu dengan huruf mad tabi'i, yaitu alif, kemudian qaf diharokati dengan fathah, maka dihukumi sebagai mad tabi'i. Laha, di sini juga sama, dihukumi sebagai mad tabi'i. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Di ayat yang ketiga ini kita bertemu dengan huruf mad tabi'i, yaitu alif sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Kemudian wa qalal di sini dihukumi yaitu al-qamariyah. Insa di sini dihukumi sebagai ikhfa haqiqi karena ada huruf nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa haqiqi, yaitu sin. Kemudian huruf sinnya bertemu lagi dengan alif, di mana alif ini termasuk huruf mad tabi'i, maka dihukumi sebagai mad tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharokat fathah. Insanu ma laha. Ma di sini juga sama, dihukumi sebagai mad tabi'i. Laha di sini juga sama, dihukumi sebagai mad tabi'i. Sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di sini dihukumi sebagai yauma idzin, dihukumi sebagai ikhfa haqiqi. Kenapa? Karena ada harokat kasrah tain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa haqiqi, yaitu
ta. Kemudian setelah itu tuhadditsu akhba. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad tabi'i. Roha sama dihukumi sebagai mad tabi'i. Setelah itu kita lanjut ke ayat yang kelima. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna, di sini ada nun yang diharakati dengan tasdid, maka dihukumi sebagai gunnah musyaddadah. Bi anna rabbaka awha laha. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad tabi'i. Awha laha, di sini juga sama dihukumi sebagai mad tabi'i. Sekarang kita lanjut ke ayat yang keenam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Di ayat yang keenam ini kita bertemu dengan yauma idzi. Ada huruf zal yang diharakati dengan kasrah tain bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu ya, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Yauma idzi yasdurun. Kemudian ada alif lam yang tidak dibaca jelas, langsung ditasdidkan kepada huruf nun, maka dihukumi sebagai al-syamsiyah. Kemudian nunnya bertasdid, maka dihukumi sebagai gunnah musyaddadah. Nasu, di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Ashtatan liyuraw, ashtatal, ada harokat kasrain bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu lam, di mana lam ini termasuk huruf idgham bila gunnah, maka cara membacanya tidak boleh kita dengungkan. Ashtatan liyuraw a'malahum. A'malahum. Ma di sini sama, yaitu dihukumi sebagai mad tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharokat fathah. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ketujuh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Di ayat yang ketujuh ini kita bertemu lagi dengan famai nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham, yaitu ya, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Ya'mal mithqala. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian setelah itu zarratin khaira, zarratin kha. Di sini ada harakat kasrah tain bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi yaitu kha, maka dihukumi sebagai izhar halqi. Setelah itu khairan yara. Ada ra yang diharakati dengan fathah tain, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ada harakat tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu ya. Ya roh. Kemudian ada ra yang diharakati dengan fathah, maka dihukumi sebagai tafkhim. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang terakhir. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di ayat yang ke-8 ini kita bertemu lagi dengan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Ya'mal mithqala, di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian setelah itu zarratin syarran yara, yaitu ada harakat kasrah tain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa haqiqi yaitu shin, maka dihukumi sebagai ikhfa haqiqi. Setelah itu syarrai, di sini juga sama
yaitu ada harokat fathahtain bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu ya, di mana ya ini termasuk idgham bi gunnah, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Sekarang coba kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.